Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Doni. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika komunikasi perusahaan dalam bermedia sosial. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya, Made Otniel, selaku perwakilan untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Mutiara Daviana, lalu Amadia Rika Otniela, yaitu saya sendiri, dan terakhir ada Alvareta Zeva. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu media sosial dan mengapa media sosial itu penting bagi sebuah perusahaan. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Maka dari itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki media sosial guna menjalin hubungan dengan pengguna atau pelanggan dan publik. Media sosial juga berguna dalam mengetahui apa yang sedang diinginkan pelanggan dan masalah apa yang sedang dialami pelanggan terkait produk atau jasa yang diberikan. Untuk lebih dalam, kami akan membahas mengenai good and bad media handling based on ethics dari beberapa perusahaan yang telah kami pilih. Baik, selanjutnya Sosial sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang beauty e-commerce terutama di Indonesia. Sosial sendiri juga telah banyak melakukan kerjasama tidak hanya dengan merek produk kecantikan lokal, namun juga dengan merek kecantikan dari luar negeri. Selain itu, Sosial juga membantu kemudahan para customer-nya dalam memilih, mencari, dan membeli produk kecantikan yang cocok untuk mereka. Sebagaimana apa yang mereka sediakan pada fitur yang ada di aplikasinya. Next. Website sendiri, Sosiola memiliki fitur lengkap dan bervariasi. Seperti halnya dalam website Sosiola, telah memiliki sendiri kolom artikel untuk membahas produk kecantikan, baik itu yang baru maupun yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Fitur ini juga dimiliki oleh Sosiola sehingga memudahkan audiens untuk memperoleh informasi mengenai produk yang sesuai dengan jenis kulit dan masalah kulit yang mereka alami. Lalu, dapat kita lihat pada foto tersebut, website Sosiola juga dibagi menjadi berkategori, yang tentunya memudahkan customer dalam mengakses website-nya. Informasi yang diberikan oleh Sosiola juga sangat informatif dan jelas. Contohnya adalah dalam memberikan informasi mengenai diskon produk baru, dan bahkan dalam mengatasi keluhan atau masalah konsumen mengenai produk. Next. Sosiola menyediakan layanan pengaduan atau pusat bantuan dengan banyak bentuk seperti email, laman pusat bantuan, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Hal ini tentunya akan mempermudah customer jika ingin menghubungi perusahaan. Pelanggannya, Sosiola sangat mengutamakan etika berkomunikasi. Sosiola sangat baik dalam menangani kesalahan atau keluhan mulai dari produk yang dijual hingga tanggapan buruk mengenai pelayanan yang diberikan. Selain menerapkan etika berkomunikasi, Sosiola juga sangat menghargai pelanggannya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan tidak membeda-bedakan pelanggannya. Seperti dapat kita lihat pada foto di samping, merupakan laman pusat bantuan Sosiola. Di sana kita bisa menanyakan banyak hal seperti pengubahan metode pembayaran, estimasi pengiriman, serta pertanyaan mengenai order, payment, shipping, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada Antaraja. Antaraja merupakan sebuah jasa pengiriman online yang berada dalam naungan PT Tri Adi Bersama, yang bergerak dalam bidang logistik. Sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah, satria adalah pedoman yang dimiliki oleh Antaraja. Namun sayangnya banyak kejadian yang menjadikan pedoman Antaraja ini dinilai tidak sesuai dengan pedoman yang mereka punya. Antaraja sosial media. Media sosial Antaraja dinilai buruk dalam menghandling media sosialnya. Hal ini terlihat pada saat pihak Antaraja dalam menangani komplain customer di laman sosial media yang mereka miliki. Antaraja seringkali didapati tidak merespon komplain yang dituliskan customer pada kolom komentar. Tanya itu, bahkan dari banyaknya komentar mengenai buruknya penanganan barang hilang, Antaraja justru tidak menggubrisnya dan berusaha menghilangkan komentar komplain dengan mematikan fitur kolom komentar. Walaupun ada banyak keluhan di media sosialnya, Antaraja tetap membuat konten interaktif di media sosial Instagramnya, seperti mendebak kata dan lainnya. Tentunya dengan adanya konten seperti ini, diharapkan customer bisa berinteraksi dan mengenal perusahaan lebih jauh. Alih-alih berinteraksi yang dilakukan Antaraja justru menonaktifkan fitur kolom komentarnya, sehingga hal ini dianggap tidak baik karena sama saja dengan membatasi customer dalam interaksi yang awalnya dimulai oleh pihak Antaraja. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada sebuah konten berupa teka-teki silang, namun komen itu dibatasi sehingga para audiens tidak bisa ikut menjawab TTS-nya seperti itu. Nah, selanjutnya berikut ini juga merupakan cuitan keluhan customer saat mendapati komen yang mereka tulis di Instagram itu dihapus oleh pihak Antaraja.
Selanjutnya, Antaraja Customer Handling. Tidak sedikit pula customer yang mencoba untuk menyampaikan keluhannya melalui direct message atau DM yang tersedia di Instagram Antaraja. Alih-alih dibalas dan memberikan bantuan yang cepat untuk penanganan keluhan, pihak Antaraja justru kerap membalas dengan pesan template atau setelahnya tidak memberikan tanggapan lagi. Hal ini tentunya dinilai tidak beretika karena seharusnya perusahaan mempunyai tim dan memiliki SOP dalam merespon keluhan pelanggan dan tetap melakukan follow-up setelah merespon keluhan atau masalah tersebut. Jika dirasa terlalu banyak pesan yang masuk, maka seharusnya perusahaan dapat memberikan klarifikasi atau pengumuman di media sosialnya terkait masalah tersebut. Berikut merupakan pengalaman yang teman kami rasakan saat mencoba untuk menghubungi Antaraja ketika mengalami kendala dalam pemesanannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam menghandle sosial media dan memberikan respon dalam menangani keluhan customer dapat membuat kesan tersendiri terhadap perusahaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Sosiola, walaupun sudah menyediakan informasi yang sangat banyak dan lengkap, Sosiola tetap memberikan beberapa akses untuk para pelanggannya untuk menyampaikan keluhan ataupun pertanyaan. Sosiola juga memberikan tampilan yang mudah dipahami pada pusat bantuannya. Namun, berbeda dari Sosiola, Antaraja justru memberikan kesan yang buruk kepada pelanggannya. Antaraja kerap melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab atas hal yang terjadi. Hingga saat ini, media sosial handling Antaraja masih saja dinilai buruk. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Antaraja belum menerapkan etika berkomunikasi dengan baik dan masih belum bisa menghargai pelanggannya. Selain itu, jasa ekspedisi tersebut juga memiliki citra yang buruk di mata pelanggannya. Dan yang terakhir adalah saran dari kelompok kami. Menurut kami, dalam menjalani media sosial, perusahaan sangatlah penting untuk mengedepankan etika serta pemberian informasi yang jelas. Saat menanggapi umpan balik dari pelanggan, sangat penting untuk melakukan komunikasi dengan sopan serta meluangkan waktu untuk pelanggan. Maka dari itu, terkait dengan permasalahan yang telah dibahas, kami menyarankan beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam menangani keluhan pelanggan. Di antaranya, yang pertama adalah membentuk tim khusus media sosial. Yang kedua, menanggapi keluhan tidak hanya dengan menggunakan template, melainkan ditanggapi dengan langsung agar lebih personal. Yang ketiga, memproses keluhan serta memfollow up terkait update dari penanganan, tidak meninggalkan pelanggan begitu saja tanpa respon lanjutan. Yang keempat, memberikan fasilitas untuk keluhan serta menghadapi keluhan dengan bijak dan cepat agar pelanggan tidak menggunakan kolom komentar atau membuat cuitan tentang keluhannya. Dan yang terakhir adalah memberikan klarifikasi atau pernyataan atau pengumuman terkait dengan permasalahan terjadi apabila dibutuhkan. Untuk itu, setiap perusahaan diharapkan dapat menangani dan melayani pelanggan secara profesional dan baik. Karena jika tidak bisa memberikan pelayanan yang dengan baik, maka akan berdampak pada citra perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.